Oke, selamat pagi kami ucapkan kembali untuk Anda yang baru bergabung, baik di live streaming kami, terus juga di live on air, dan juga mungkin di beberapa aplikasi seperti Joox, video.com, dan lain sebagainya. Selamat pagi. Kita sedang berbincang tentang satu fenomena yang sangat menarik, baik tidak hanya di kalangan millennials, Gen Z gitu ya, tapi mungkin juga generasi baby boomers juga melihat ini healing ini apa gitu ya, penasaran juga. Kayaknya wajib tahu gitu ya. Karena, jangan sampai kita mispersepsi ataupun menyalahartikan makna healing ini sendiri sebagai sesuatu yang mahal, yang eksklusif ya, yang harus, membutuhkan biaya yang besar, tetapi healing ternyata bisa kita lakukan sendiri dengan cara-cara yang menurut Pak Arfan nih, bahkan nggak ada biayanya gitu. Nah, Ya, kita penasaran sebenarnya Pak Arfan, cara-cara apa sih yang bisa kita lakukan untuk kita bisa melakukan healing terhadap diri kita sendiri? Silakan. ya, terima kasih banyak Audrey ya. Jadi sekali lagi, kenapa kita membutuhkan healing yang sederhana-sederhana ini ya? Yaitu karena kita itu sebagai manusia itu harusnya selalu berada dalam state happiness, Oke. gitu ya, Mmm, state happiness. Nah, tetapi karena kita berhadapan dengan masalah yang berkejaran setiap waktu, tekanan-tekanan hidup yang cukup berat gitu ya, dan sebagainya, seringkali happiness kita tuh terganggu gitu. Ya, terganggunya tuh nggak harus sampai trauma. Nah, itu yang seringkali orang salah mengartikan itu ketika sampai trauma. Nah, itu barulah healing yang benar-benar proses penyembuhan gitu ya, yang betul-betul yang dimaksud gitu ya. Tapi kalau hal-hal yang kecil-kecil saja mhm. itu harus kita redakan gitulah ya, yang namanya uncomfortable emotion atau emosi-emosi yang tidak menyenangkan. Seperti apa tadi? Sedih, kecewa, marah, eh, takut, khawatir dan sebagainya itu ya. Nah, ada 4 cara sederhana. Nah, kita belajar yang sederhana aja ya. Oke. Sederhana nggak ada biaya, tapi Iya. Anda harus tahu ya. Kalau nggak tahu pun hal yang sederhana ini terlupakan gitu ya. Kita mulai dari yang pertama ya, Audrey ya. Yang pertama adalah yang namanya breathing exercise, Oke. latihan nafas, Mmm. gitu ya. Jadi semua orang kan bernafas kan? Yes, pasti. Ya. Nah, sehingga seringkali Oke. nafas itu disepelekan gitu, Audrey. Iya iya. Ya, kalau saya bilang belajar bernafas, lah, saya kan sudah bernafas sejak saya bayi. Ya Air, iya betul. iyalah, itu nafas yang tidak sadar. Oke. Nafas yang dikontrol oleh otak kita gitu. Jadi ada bagian otak kita ini yang mengontrol kerja semua alat-alat tubuh kita Mhm. seperti paru-paru, Yes. jantung, pencernaan dan seterusnya. Itu ada sebuah mekanisme kontrol yang sudah diciptakan oleh Tuhan itu untuk kita. Nah, itu nafas yang tidak kita sadari, Mhm. bahkan tidak kita upayakan. Itu terjadi dengan sendirinya secara otomatis gitu. Bahkan kita tidur pun kita bernafas kan gitu. Iya. Iya kan? Tidur pun kita bernafas. Nah, nafas yang saya maksud yang namanya latihan nafas itu adalah nafas yang kita sadari Oke. gitu ya. Nafas yang kita sadari. Jadi nafas itu ada dua, yang disadari sama yang nggak disadari. Nah, yang nggak disadari nggak usah dipikirin. Oke. Terjadi dengan sendirinya. Paham. Yang kita sadari itu nafas yang sengaja kita buat untuk meredakan ketegangan gitu. Ketika kita mengalami uncomfortable emotion, misalnya marah. Ya, ibu saya selalu mengajarkan dari sejak kecil gitu ya. Kalau marah itu tarik nafas, Van, gitu kan. Tarik nafas. Tarik nafas. Oke. Mmm, Lepaskan gitu. iya. Kayaknya sederhana ya. Tarik Iya, nafas, lepaskan. Coba lakukan beberapa kali deh. terulang, oke. Ya, nanti kemarahan itu akan mereda. Oke. Tekniknya macam-macam. Yang namanya breathing exercise macam-macam. Hitungannya Nanti ya. Anda bisa pelajari sendiri. Bahkan ada bukunya tuh. Saya baru beberapa waktu lalu Oke. beli buku nih, ada nih contoh nih ya. Nah, ini di library saya. Oh, Nah, ini nih, breath yes, gitu. oke. Cara bernafas dengan benar. Wow, menarik ya. Nah, ini ada berapa halaman nih buku-buku ini ya? 300 halaman, Audrey. 300 bicara tentang bernafas, oke. Ya, gitu ya. Nah, Jadi bicara nafas saja 300 halaman gitu. Maksud saya begini. Ya, nanti Anda bisa kembangkan sendiri. iya. Ya, kan ada yang nafas, tarik nafas lewat hidung, tahan 7 detik gitu ya. Kemudian hembuskan pelan-pelan gitu ya. Selama 8 detik gitu-gitu. Dan Mhm. seterusnya gitu. Hembuskan lewat mulut itu nanti bisa kita kembangkan. Oh, Tapi intinya adalah tarik nafas yang disadari. iya.
Tarik napas pelan-pelan via hidung, tahan sebentar, hembuskan lewat mulut. Kemarahan akan mereda. Uncomfortable emotion berubah lagi menjadi comfortable Oh. lagi, menjadi happiness. Mhm. Dan ternyata bukan hanya untuk marah. Ya. Ya, kalau saya mau presentasi, mau sesi motivasi nih, ya Mhm. di depan audiens, kan semakin besar audiensnya semakin deg-degan kita kan gitu ya. Jadi Betul. siapa bilang orang yang udah sering ngomong di depan orang, di depan banyak orang kemudian nggak deg-degan gitu. Ya. Ya, saya sudah bicara di lebih dari 400 perusahaan, Mhm. tapi saya juga masih deg-degan kalau mau ngomong gitu. Oke. Ya, jadi itu biasa-biasa aja gitu. Nah, Ya. caranya gimana? Caranya adalah tarik nafas, Ya. lepaskan. Tarik nafas, lepaskan. Itu aja. Oke. Kadang-kadang saya ngumpet dulu, ngumpetnya tahu tahu nggak di mana? Di toilet di mana Di tuh? toilet, karena toilet itu bahasa Inggrisnya apa? Toilet itu. Restroom. Restroom, apa itu restroom? Istirahat ya. Iya, Iya, oke. tempat untuk beristirahat, ngumpulin energi. 1 menit saya, kalau kalau saya mau acara ya, mau naik panggung itu 1 menit pasti saya luangkan di toilet. 1 menit, 1 menit saya pejamkan mata, tarik nafas, tahan sedikit, lepaskan. Tarik nafas, tahan sedikit, lepaskan gitu. Sampai kemudian merasa tenang, full, 1 menit cukup. Oke. Kemudian saya akan datang ke panggung dengan penuh semangat gitu. Ah. Jadi semua yang Anda hadapi ya, Mhm. itu kuncinya di nafas. Mau lagi marah kayak, mau lagi nervous kayak, mau lagi takut, lagi khawatir, deg-degan, apapun itu kuncinya di nafas. Nah, kenapa begitu? Karena nafas mengembalikan Anda kepada kendali hidup. Memiliki nafas berarti memiliki Hidup. kendali hidup. Ya. Karena orang yang sudah tidak hidup lagi, orang yang apa namanya, ketika kita mati Mhm. itu bukan karena kita kurang makan kan? Iya, Bukan karena kurang minum kan? Bukan karena kurang istirahat kan? Tapi karena kurang apa? kurang nafas ya, nggak ada Kurang lagi nafas. nafasnya, betul. Iya, iya. Jadi nafas itu kunci adalah nafas. Jadi saya baru baru ingat. Iya, ibu saya udah dari 30 tahun, 40 tahun yang lalu udah ngomong gitu. Mhm. Gitu ya. Nafas, Van. Kalau lagi marah, ayo tarik nafas dulu. Ayo tenang-tenang, ayo tarik nafas. Nah, itu kan sebetulnya secara naluriah saja kan. Seorang ibu secara naluriah dan pengalaman praktis ya, seperti itu. Tetapi sebetulnya itu ada teorinya gitu. Bahkan saya kasih lihat ini ada bukunya bahkan mengenai breath gitu ya. Mhm. Cara bernafas dengan benar. Ada 300 halaman yang harus kita baca ini. Kalau kita ingin mencari cara-cara yang kreatif gitu ya, yang berbeda untuk mengelola yang namanya nafas. Itu yang pertama, Audrey. Oke, sebelum kita lanjut lagi, kita baca dulu beberapa respon mungkin ya, Pak Arfan ya. Kita ke YouTube, ada sapaan dari Pak Kuku Kusrilo yang selalu rajin. Selamat pagi, Pak Kuku. Semangat pagi, be happy now, Pak Arfan dan juga Kak Audrey. Selanjutnya lagi ada dari Pak Alex Andaro. Salam happy dari Pontianak, Pak Arfan. Sedikit sharing, kalau kita healing, sebaiknya kita bekerja jangan terlalu memaksakan diri, karena sebaiknya harus relax, istirahat gitu ya. Terus juga pastinya sebentar lagi ada liburan, liburan Natal Tahun Baru bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk refreshment. Dan itu salah satu cara proses penyembuhan, menghibur diri, membuang stres ya. Dan juga ada satu lagi ini dari salah satu narasumber kita juga dari Bro Daniel nih dari Smart Digital. Selamat Oke, pagi Bro Bro Daniel. Daniel. Banyak anak-anak sekarang yang mengartikan healing tuh cukup miss gitu ya Pak Arfan ya. Ya, Ada yang menganggap bahwa healing itu sebagai pelarian, ikut-ikutan, termakan iklan, bahkan hanya ingin senangnya aja. Jadi kalau arti healing dipahami dengan baik, harusnya aktivitas yang dilakukan akan membawa banyak manfaat secara jiwa, raga, dan pikiran. Mungkin ya. boleh direspon dulu, Pak Arfan silakan. Ya, terima kasih banyak ya Pak Kuku, Pak Alex Andaro dari Pontianak, kemudian tadi Bro Daniel. Betul sekali ya. Jadi kita memang membutuhkan keseimbangan. Intinya sih itu. Oke. Yang namanya mental health itu apa sih? Mental health adalah intinya manusia itu perlu balance, perlu keseimbangan. Dan itulah yang kita katakan sebagai happiness. Ya. Nah, ingin saya sampaikan di sini garis bawahnya adalah jangan nunggu Natal dulu. Terlalu Hmm. lama itu kita. Ya, masih 2 bulan lagi Natal itu. Oh. Ya. Healing itu, self healing yang sederhana ini bisa kita lakukan setiap waktu, setiap saat. Jadi kita itu yang namanya orang yang punya mental health itu adalah orang yang peka terhadap dirinya. Jadi selalu motonya masih moto zaman dulu. Kenali dirimu. Oke. Kenali dirimu, kenali perasaanmu.
begitu ada perasaan yang tidak menyenangkan, gitu ya, itu adalah sebuah sinyal dari alam semesta bahwa kamu harus menyeimbangkan kondisimu lagi. Kamu harus mengembalikan state-mu kepada yang namanya happiness gitu. Nah, itulah yang kita lakukan tadi pertama dengan menarik nafas Oke. gitu. Mau langsung yang kedua? Boleh, silakan Boleh. Pak Arfan Oke. untuk 2 menit terakhir di Ya, sesi 2 menit ketiga. terakhir ya. Ini karena waktu kita ini sempit banget ya. Tahu-tahu udah Betul. habis jam 8. Oke. Yang kedua nih, teman-teman, Oke. sebuah cara yang sederhana itu yang jarang dilakukan oleh orang Indonesia. Tahu nggak apa? Oh, apa tuh Pak Arfan? Menulis. Menulis journaling ya. Iya. Ya, ya, ya. Oke. Orang Indonesia itu lebih sering ini ngomong gitu. Kalau Ya, mengalami hal yang tidak menyenangkan tuh ngomong. Tapi ya. kalau ngomong kan kita harus cari teman dulu kan, Betul. ya kan? Udah cari teman juga belum tentu teman itu kita percaya gitu. Iya, Kita percaya dalam pengertian ini bocor nggak nanti nih? Kalau iya. saya cerita sama kamu nih bocor apa enggak nih nanti nih? Gitu kan? Tahu-tahu dia cerita ke orang lain, nah kan kacau itu. Jadi Mas. yang paling aman kan kita menyelesaikan masalah dengan diri kita sendiri. Mhm. Gitu. Nah, syukur-syukur kalau Anda punya teman yang bisa Oke. diajak ngobrol, bisa diajak curhat dan curcol. Itu syukur-syukur. Tapi kalau enggak, selesaikan sendiri. Caranya gimana? Menulis. Mhm. Apa itu menulis? Nah, ini sebenarnya kebiasaan kita zaman dulu yang sekarang ini udah agak Bentar ya. berguntur ya. Kenapa? Iya. Karena kemajuan teknologi ini Teknologi, membuat betul. runtuh. Apa itu? Nulis buku harian. Oke, Dear Diary gitu ya. Dear Diary. Nah, sekarang orang itu lebih suka bikin status. Ya, betul. Sebetulnya itu niatnya sama, Audrey. Ya, sama-sama apa? Untuk mengekspresikan Feelings ya. feelings, terutama uncomfortable feelings tadi itu. Ingin mengekspresikan. Tapi apa? Kalau Anda, bedanya adalah kalau Anda nulis buku harian, itu nggak ada orang yang tahu. Mhm. Jadi privacy terjaga gitu. Tapi kalau Anda bikin status, Anda bikin blog gitu, itu semua orang bisa baca. Betul. Dan itu bisa pada akhirnya menjadi pencitraan yang buruk tentang Anda gitu. Ya. Padahal kan semua orang ya, termasuk motivator happiness kan, itu kan seringkali juga mengalami uncomfortable emotion. Dan itu Pasti. sesuatu yang biasa. Tapi kalau saya tulis status, oh Pak Arfan lagi marah loh, gitu. Tahu kan jadinya kan, oh Pak Arfan lagi ini nih, lagi baper nih gitu. Iya. Dia lagi sedih banget nih, misalnya gitu. Kan jadi ketahuan orang gitu. Jadi itu menjadi sesuatu yang tidak sehat lagi nanti akhirnya. Jadi ada stigma-stigma orang yang nanti akan dialamatkan kepada kita gitu. Jadi kita harus belajar menulis. Gitu. Nah, menulis itu juga bukan hanya menulis buku harian ya. Hmm. Menulis apapun yang kita rasakan itu menjadi sebuah sarana penyembuhan loh, Audrey. Oke. Jadi gini, kalau saya lagi marah nih ya, apa yang saya lakukan? Saya Oke. ambil kertas, saya tulis. Marah karena ini. Mungkin kata-kata saya yang ada di kepala saya pun saya tulis nih. Tuliskan juga. Nah, kamu keterlaluan gitu ya, kamu begini, kamu begitu, gitu. Nah, dengan menulis itu, sesungguhnya kita sudah menjernihkan pikiran kita. Ya. Karena ketika kita mengalami uncomfortable emotion, pikiran kita itu kusut, pikiran kita itu nggak jelas. Ya, keluarnya itu seperti puzzle-puzzle gitu, tidak merupakan sebuah kesatuan yang utuh. Tapi coba kalau kita tulis gitu. Kita tulis tuh, marah, sedih, kecewa, deg-degan, apa semuanya tulis. Nanti akan ketemu tuh dialog batin kita tuh kita tulis, nanti akan ketemu gitu. Oh, rasanya lega dan kemudian kita jadi dapat sebuah perspektif baru bahwa ternyata masalahnya nggak sesusah Nggak itu. sebesar itu ya. Ternyata masalahnya lebih berat di pikiran daripada masalah yang sesungguhnya. Oke. Itu Audrey. Oke, jadi tips yang kedua, small listeners, menulis gitu ya. Nggak perlu repot-repot pakai buku yang bagus ataupun mungkin diary yang bagus. Di kertas kosong juga nggak apa-apa, yang penting tumpah dulu perasaan ataupun apa yang Anda pikirkan. Nanti kita akan lanjut lagi untuk yang tips yang ketiga dan juga Yap. yang berikutnya, yang keempat gitu ya. Begitu juga mungkin ada informasi nih dari kelas-kelas Pak Arfan yang akan datang di mungkin minggu depan ataupun bulan depan. Kita tunggu. Setelah yang satu ini, tetaplah bersama kami dalam Smart Happiness. Kita masuk ke sesi terakhir, small listeners, dalam Smart Happiness, membahas tentang healing. Tapi sebelum kita lanjut ke tips ketiga dan keempat, rasa-rasanya harus ada informasi ini gitu ya, yang kita share ke small listeners, Pak Arfan. Monggo di-share, silakan. Di unmute, Pak Arfan. Ya. Terima kasih banyak Audrey. Bagi teman-teman yang ingin menciptakan lingkungan kerja yang positif ya, yang optimis, semangat, antusias, kemudian saling asah, saling asuh ya gitu ya. Jadi menciptakan happiness at work ya. Anda bisa langsung undang saya saja ya ke tempat Anda supaya saya bisa langsung ngobrol dengan atasan Anda langsung, leader-leader Anda
dengan teman-teman Anda gitu ya. Dan ini sudah kita lakukan cukup lama ya, selama 19 tahun terakhir di lebih dari 400 perusahaan ya yang ingin menjadi tempat kerja yang membahagiakan gitu, yang membuat orang-orang itu semangat, optimis, antusias. Silakan undang saya ke 0812 12345 949. 0812 12345 949 ya. Jadi kalau kita mengalami situasi yang kurang menyenangkan kan kadang-kadang itu membuat suasana kerja kita jadi nggak enak gitu ya. Ya, betul. Ngomong sama atasan juga susah. Nah, jadi supaya nggak susah, saya akan langsung datang ke tempat Anda dan metodenya ngobrol, Audrey, bukan ceramah, Ya, bukan. ya, Saya ya. tidak suka ceramah. Jadi kita ngobrol, diskusi, Anda bisa ngomong apapun gitu ya, dan itu akan menciptakan nanti suasana yang belum pernah ada sebelumnya. Gitu. Silakan teman-teman ke 0812 12345 949. Itu Audrey. Oke. So kita lanjut lagi Pak Arfan ya untuk membuat lingkungan kerja nyaman dan juga mungkin relationship kita berjalan dengan baik dan lancar, kita juga butuh healing gitu ya. Mungkin Betul. kecewaan, tekanan di masa-masa sekarang tuh lebih besar gitu. So kita juga harus bisa mengobati lah istilahnya, berobat jalan gitu ya dengan diri kita Ya. sendiri. So next tipsnya ada apa lagi Pak Arfan? Silakan. Oke. Yang ketiga adalah meditasi. Meditasi. Oke. Nah, sebelum salah paham juga, saya ingin mengatakan bahwa meditasi itu bukanlah ajaran suatu agama tertentu, gitu. Bukan gitu. Meditasi itu dikenal dalam semua ajaran agama dan itu sebetulnya sebuah teknik bagaimana kita bisa hidup dengan benar saja sih, ya. Jadi meditasi itu ini kalau Anda punya waktu yang lebih longgar ya, itu inti dari meditasi itu adalah menghubungkan kita dengan inner self kita, dengan diri kita yang sejati gitu, ya. Caranya gimana? Fokus ke dalam diri sendiri, ya. Cari tempat yang agak sepi, tidak ada distraction, nggak ada gangguan. Anda pejamkan mata, kemudian tarik nafas, gitu ya. Dan selama Anda menarik nafas, mungkin kalau awalnya tuh nggak usah yang panjang-panjang dulu, Audrey. Ya, nanti jadi kayak beban gitu ya. 5 menit aja. 5 menit Anda tarik nafas, dan 5 menit itu akan terasa seperti 1 jam gitu. Oke. Ya, bagi orang yang nggak terbiasa, karena kita itu nggak terbiasa diem loh kita itu. Ya, bergerak. Padahal manusia itu kan human being kan sebetulnya kan. Oh. Itu apa sih? Duduk, diam, dan menjadi dirimu sendiri gitu. Tapi kita itu lebih banyak menjadi human doing. Selalu mau melakukan aktivitas, apalagi dengan yang namanya gadget gitu. Oh. Kita nggak bisa hidup tanpa gadget. Maka coba selama 5 menit jauhkan gadget semuanya, jauhkan. Anda fokus pada diri sendiri, pejamkan mata, tarik nafas. Dan selama 5 menit itu fokus perhatian kita hanya pada nafas. Oke. Nah, coba dilakukan itu selama 5 menit. Dan dalam 5 menit itu percayalah, ya dalam 1 menit pertama aja pikiran kita sudah berkelana kemana-mana. Kemana-mana. Iya, wandering, udah inget ini, inget kejadian kemarin, inget kejadian tadi pagi, inget besok harus ngapain gitu, harus presentasi di depan klien. Baru 1 menit aja udah kemana-mana. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Anda tidak fokus. Dan menunjukkan bahwa Anda harus mengembalikan itu state Anda ke dalam state yang namanya happiness, balance. Anda tidak balance kalau seperti itu. Ya, maka setiap pikiran berkelana kemana-mana, that's okay. Kembalikan lagi ke nafas. Pusatkan lagi ke nafas. Berkelana lagi, kembalikan lagi ke nafas. Terus seperti itu, Audi, selama 5 menit. Dan 5 menit itu akan terasa seperti 1 jam atau bahkan 1 tahun gitu. Lama sekali, kok nggak bisa habis gitu. Bahkan kadang-kadang, ini pengalaman pribadi ya, ketika saya baru mulai belajar meditasi itu, praktek meditasi itu bolak-balik ngelihat jam gitu. Oke. Ngintip-ngintip gitu ya. Oh, dia ngintip. Belum. Baru 2 menit, padahal udah lama banget kayaknya gitu. Baru 4 menit, lama banget gitu. Ya. Tapi sekarang saya sudah bisa meditasi sampai 40 menit. Wow. Prosesnya panjang berarti ya Pak Arfan ya? Panjang. Dan menikmati, ini bukan disiksa gitu. Oh, kamu lagi disiksa nih, bukan gitu. Menikmati. Dan 40 menit itu, ya saya ketemu dengan, kalau saya ikut konferensi internasional gitu di luar negeri, ketemu dengan banyak orang, saya pernah sering ketemu dengan biksu-biksu dari Tibet. Salah satunya adalah yang sangat terkenal itu Matthew Richard, yang menjadi penasehatnya
translatornya Dalai Lama, itu saya pernah ketemu ngobrol sama dia. Saya tanya, Matthew, kamu kalau sehari berapa menit meditasinya? Tahu nggak jawabannya? Berapa? 1 jam? 2 jam? 4 jam. Wah. Jadi Oke. 40 menit itu kalau saya bisa 40 menit itu nggak ada apa-apanya itu dibanding sama Ya, Matthew. ya. Nggak ada apa-apanya gitu. Dan Matthew Richard itu digelari sebagai the happiest man on earth. Wow. Orang yang paling bahagia di dunia gitu. Oke. Itu gelarnya begitu tuh kalau di dunia happiness itu ada namanya Matthew Richard, orang Prancis tapi kemudian dia tertarik dengan dunia ketimuran dengan meditasi dan sebagainya. Akhirnya dia pergi ke Tibet dan menjadi muridnya Dalai Lama. Nah itu. Oke, oke. Itu yang ketiga ya, meditasi. Yes, yang terakhir mungkin Pak Arfan. Ya ini waktu kita sempit Betul. sekali. Ya, padahal ini menarik nih. Mungkin nanti satu ketika kita akan bahas Lebih spesial dalam ya. yang terakhir. Oke. Yang terakhir ini namanya adalah self-talk. Self-talk. Oke. Self-talk itu apa coba? Bicara sama diri sendiri? Iya. Jadi kita harus menyadari bahwa diri kita itu ada dua. Hmm. Ada si Arfan 1, ada Arfan 2. Selalu begitu. Ada Audrey 1, ada Audrey 2. Dan si Arfan dan Arfan ini, si Audrey dan Audrey ini selalu ngobrol setiap hari, setiap waktu, setiap saat, bahkan setiap detik dia ngobrol. Ngobrol terus. Itulah yang kita sebut istilah awamnya itu membatin gitu ya. Ngomong sama diri sendiri. Nomor 1, sadarilah bahwa itu terjadi dalam diri kita, dalam diri setiap orang. Kita ngomong sama diri sendiri. Dan yang membuat kita sedih, kecewa, baper, marah adalah karena percakapan antara kita dengan kita, antara Audrey dengan Audrey itu bukan percakapan yang sehat gitu. Banyak toksik-toksiknya, banyak diksi-diksi yang negatif dan sebagainya gitu. Jadi bukan percakapan yang sehat gitu. Jadi kita harus menyadari itu. Oh, kalau kita sadar bahkan kita harus mengatakan pada diri sendiri ketika kita khawatir nih misalnya ya, Audrey diminta untuk membawakan acara yang di depan orang banyak, itu audiensnya ratusan gitu. Wah, gimana nih aku di depan panggung nih sekarang nih ya. Biasanya cuma duduk di studio kan lebih enak ya, adem dan sebagainya ya. Cuma ngobrol begini kan lebih nyaman. Wah, gimana nih? Self-talk. Udah deg-degan kan? Self-talk. Ya, katakan sama Audrey yang satu lagi itu. Audrey, kamu pasti bisa. Kamu itu orang hebat. Kamu udah bawain talk show yang keren di Smart Happiness. Gitu ya. Kamu udah 1 tahun ngebawain Smart Happiness. Ini biasa-biasa aja, Audrey. Gitu. Kamu pasti bisa. Ngomong sama diri sendiri. Ya. Kamu orang hebat gitu ya. Atau kalau misalnya ada orang yang mencela kita misalnya gitu ya. Yes. Ada orang yang mencela kita yang apa namanya? Remehkan gitu ya. Kita bilang, mereka belum tahu saya. Gitu. Tunggu aja gitu ya. Audrey, gitu. Jadi ngomong itu dengan manggil nama sendiri. Manggil nama gitu. Jadi kalau saya manggil nama Arfan gitu. Arfan, kamu itu nggak seperti yang mereka katakan. Audrey, kamu itu lebih hebat dari yang mereka katakan. Gitu. Audrey, buktikan kalau kamu bisa. Jadi Audrey menggunakan kata Audrey-nya itu disebut. Dri, kamu pasti bisa, Dri. Van, kamu pasti bisa, Van, gitu. Nah, itulah yang namanya self-talk, Audrey. Dan ini penting sekali nanti satu ketika kita bahas ya dalam satu topik yang tersendiri. Karena ada banyak sekali yang bisa kita elaborasi dari yang namanya self-talk. Oh, oke. Kita nantikan topik self-talk, small listeners, pastinya untuk menyambung juga ya. Bagaimana kita bisa melakukan proses healing. Dan makin banyak respon ya, makin ujuk gitu, tapi maaf sekali kita nggak bisa bacakan semuanya. Mungkin aku sapa saja, ada Pak Gunaryo, ada Ibu Anastasia, ada Elizabeth di Bandung, terus juga di YouTube kita juga cukup ramai, ada Diklat RSABB, Ervina 75, Pak Domingus, terima kasih sudah merespon. Kita akan ketemu lagi minggu depan, responnya lebih cepat supaya kita bisa bacakan gitu ya. Dan yang pasti Pak Arfan, thank you sama-sama hari ini. Dan small listeners juga semoga kita bisa melakukan 4 tips yang sangat simpel yang mungkin bisa kita lakukan sekarang gitu ya. Mungkin Anda lagi di mobil gitu bisa lakukan salah satunya sehingga kita juga bisa menjalani kehidupan kita dengan lebih waras dan lebih sehat secara mental. So, kami harus pamit small listeners, kita ketemu minggu depan. Saya Audrey Juana. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, be happy now. Sampai jumpa.